Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas latihan soal akhlak RPB BUMN part 4. Part 1, 2, 3-nya sudah tersedia di channel Aptaskul ya. Jadi teman-teman tinggal tonton aja di channel Aptaskul. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video informatif dan menarik lainnya. Kita masuk yuk ke soal yang pertama. Teman-teman boleh di pause dulu terus jawab di kolom komentar dulu ya. Oke. Anda selalu menjadi panutan bagi anggota keluarga Anda yang lainnya sebagai seseorang yang A. Baik hati dalam berinteraksi dengan anggota keluarga dan selalu siap membantu ketika dibutuhkan. B. Ulet dan rajin dalam bekerja serta memiliki tekad yang kuat dalam mencapai tujuan sehingga menjadi contoh bagi keluarga. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Di opsi yang A memang bagus teman-teman. Dia menunjukkan sikap yang positif di dalam keluarga, tapi kurang mencerminkan faktor kepemimpinan dan keteladanan dalam aspek kinerja dan untuk mencapai suatu pencapaian. Di opsi yang B, ini lebih tepat karena mencerminkan keteladanan, nah aku tandai ya, mencerminkan keteladanan yang menginspirasi anggota keluarga lainnya untuk mengikuti jejak yang positif dalam aspek kerja keras dan pencapaian. Opsi yang B ini teman-teman sesuai ya, tentang bagaimana seseorang bisa menjadi panutan dalam keluarga dengan cara memberikan contoh nyata melalui kerja keras, ketekunan, dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Di soal kedua nih teman-teman. Tim kerja yang Anda pimpin tidak menyukai gaya kepemimpinan Anda. Aku tandai pakai warna ini aja deh biar kelihatan. Tim kerja yang Anda pimpin tidak menyukai kepemimpinan Anda karena tidak bisa diajak kompromi untuk menggelapkan uang perusahaan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Bersikap biasa saja tanpa terlalu memikirkan penolakan mereka. Karena yang penting saya tetap bekerja sesuai tugas. Kalau yang B, berusaha untuk membangun karakter yang lebih baik bagi mereka dengan memberikan contoh kepemimpinan yang jujur dan berintegritas. Nah teman-teman, kelihatan kan ya mana yang kontras dengan konteks soalnya. Di sini konteksnya adalah hal yang buruk tentang penggelapan uang. Seharusnya teman-teman kita tetap berusaha menjadi pribadi yang bagus serta memberikan contoh yang bagus supaya tetap berjalan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang ada di dalam perusahaan ataupun tempat kerja tersebut. Dan ini biar mempengaruhi tim ke arah yang lebih positif. Kalau di opsi A, meskipun tetap menjalankan tugas dengan baik, tapi ini kurang upaya dalam memperbaiki kondisi tim dalam membangun budaya kerja yang sehat. Opsi yang tepat ada di opsi yang B. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengikuti beberapa perlombaan, Anda akan ikut berpartisipasi dalam lomba apa nih? Inovasi dan kreativitas karena saya ingin mengembangkan ide-ide baru yang bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan. Kalau yang B ini lomba tentang ketahanan fisik karena bisa mengasah kemampuan daya tahan tubuh dan menunjukkan kekuatan mental yang stabil. Oke teman-teman, dalam konteks kerja ya ini ya. Harusnya yang diikuti adalah A. Inovasi dan kreativitas. Kenapa? Karena biar bisa menunjukkan semangat untuk berpikir kreatif, menciptakan solusi yang baru, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan di berbagai bidang. Terus teman-teman, opsi yang A ini teman-teman, artinya adalah ketika kita memilih perlombaan yang berbasis inovasi dan kreativitas, cenderung memiliki pemikiran yang terbuka. Kita bisa melihat peluang dari berbagai sudut pandang. Serta kita bisa memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif. Aku tulis deh ya, melihat peluang. Kalau di yang B, opsi ini mencerminkan opsi ini fokus pada pengembangan aspek fisik dan mental, tapi kurang relevan dengan keterampilan inovatif yang diperlukan dalam dunia kerja. Jadi meskipun ini bermanfaat, cuma kurang ya teman-teman ya dalam konteks ini. Jawaban yang tepat ada di opsi yang A. Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Aptaskul. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya.
Di aplikasinya teman-teman bisa klik tryout, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran. Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya. Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaschool. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal yang keempat, instansi kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Tapi trainingnya ini teman-teman diadakan di hari Sabtu dan Minggu. Bagaimana menurut Anda? A. Hari libur Sabtu dan Minggu merupakan hak pegawai untuk istirahat dan tidak boleh terganggu oleh urusan pekerjaan meskipun training itu bermanfaat. Artinya dia menunjukkan sikap yang pesimis ya. Terus dia tidak terbuka terhadap perubahan, tidak terbuka terhadap pengembangan yang ada. Kalau di opsi B, saya bersedia mengorbankan 2 hari libur untuk mengikuti training karena bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pekerjaan. Betul teman-teman. Opsi B ini merupakan opsi yang tepat karena mencerminkan komitmen terhadap pengembangan diri dan kesiapan untuk berinvestasi dalam peningkatan keterampilan. Beda ya kalau di opsi yang A tadi, dia kurang mencerminkan sikap proaktif dalam peningkatan kompetensi kerja. Jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Anda ditugaskan satu pekerjaan yang bersifat sangat mendesak untuk dilakukan dan diserahkan. Di sisi lain, Anda masih memiliki tumpukan pekerjaan. Tapi teman-teman, sepertinya penugasan ini disamaratakan sehubungan dengan akan diadakannya reorganisasi kantor. Maka yang akan kita lakukan, Anda lakukan adalah yang A. Mengonfirmasi mana yang menjadi tupoksi saya untuk dikerjakan agar bisa fokus pada tugas yang benar-benar menjadi tanggung jawab saya. Kalau yang B, menawar deadline agar tercipta output yang maksimal dalam pekerjaan, dan pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih baik tanpa tergesa-gesa. Oke teman-teman, dari kedua opsi yang ada ini pasti udah terlihat kan ya. Opsi yang A menunjukkan sikap yang proaktif dalam mengelola beban kerja, dengan memastikan bahwa tugas yang diterima itu memang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan sehingga bisa dikerjakan dengan fokus dan efisien. Beda nih, opsi yang B, meskipun menunjukkan kehati-hatian, tapi teman-teman ini kurang menunjukkan respon yang cepat terhadap pekerjaan yang bersifat mendesak. Pekerjaannya kan mendesak ya, terus penugasan ini kan disamaratakan karena akan diadakan reorganisasi. Kalau begitu teman-teman, kita kerjakan dulu nih mana yang mendesak terlebih dahulu. Jawaban yang tepat ada pada opsi yang A. Supaya kita bisa fokus terlebih dahulu pada tugas yang benar-benar menjadi tanggung jawab saya. Kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaschool nih. Kenapa sih harus Aptaschool? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaschool itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja
link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja. Full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih, kuotanya terbatas, jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Ketua panitia kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Sebagai ketua, maka seharusnya apa nih? Yang A, akan menyusun laporan tersebut sendiri sebab nggak pengen ada kesalahan yang dibuat oleh anak buah yang dapat menghambat proses pelaporan. Kalau yang B, dia ini bersama anak buah menyusun laporan agar pekerjaan lebih efisien dan semua anggota tim merasa memiliki tanggung jawab bersama. A itu lebih individual ya teman-teman ya. Nah, karena ini kita sebagai tim ya di suatu kepanitiaan, artinya kita harus bersama-sama juga dong ya. Kalau di opsi A teman-teman, artinya ini kurang memiliki kepercayaan kepada anggota tim dan cenderung mengambil semua tugas sendiri. Nanti bisa mengakibatkan beban kerja berlebihan teman-teman. Terus ini bisa juga mengakibatkan adanya kesalahan. Pendekatannya kurang efisien meskipun niatnya baik ya menjaga kualitas tadi. Nah, anggota tim yang tidak dilibatkan ini bisa merasa kurang dihargai dan kehilangan kesempatan untuk belajar. Beda nih kalau di opsi yang B nih. Dengan cara bersama-sama artinya kita menunjukkan kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam tugas bersama sehingga bisa meningkatkan efisien dan rasa tanggung jawab kolektif. Di opsi B ini teman-teman bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Terus kesempatan untuk saling berkontribusi, saling belajar, bisa memahami lebih dalam tentang laporan pertanggungjawaban dan kerja sama tim. Jawaban yang tepat ada pada opsi yang B. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi pegawai BUMN, maka Anda akan di opsi yang A, tetap menjadi kreatif dan inovatif agar bisa berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di perusahaan. Kalau opsi yang B, mencari aman saja dan tidak mengambil resiko agar bisa bekerja dengan stabil tanpa tantangan yang besar. Mainnya main aman ya kalau di opsi yang B nih ya. Pembahasannya dengan opsi yang A teman-teman artinya mencerminkan sikap yang proaktif, kita berorientasi pada hasil serta memiliki semangat inovasi yang tinggi dalam bekerja. Opsi yang A ini teman-teman artinya kan kita sebagai pegawai BUMN tuh dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tapi juga mampu menciptakan inovasi yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, sikap kreatif sama inovatif ini bisa memungkinkan kita beradaptasi dengan perubahan serta memberikan solusi yang lebih baik dalam pekerjaan. Beda kalau di opsi yang B teman-teman. Opsi ini pasif, kurang inisiatif, tidak memiliki keinginan untuk berkembang dalam lingkungan kerja. Artinya kita menghindari tantangan yang bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. Pilih jawaban yang A biar tepat. Oke, kita sudahi dulu ya pembahasannya di soal ini. Kita lanjut lagi ke pembahasan soal-soal berikutnya. Jadi stay tune terus di channel YouTube Aptaskul. Sampai jumpa teman-teman. Selamat belajar.